Presiden Prabowo geram, WNI di India jadi korban serangan Pakistan. Konflik antara India dan Pakistan kembali memanas, kali ini dengan kabar yang mengejutkan bagi Indonesia. Seorang warga negara Indonesia, WNI, yang tinggal di wilayah Kashmir menjadi korban serangan militer Pakistan. Kabar ini memicu kemarahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang langsung merespons keras terhadap insiden tersebut. Dalam pernyataannya, Presiden Prabowo mengecam tindakan kekerasan yang merenggut nyawa warga sipil, termasuk WNI, dan mendesak agar konflik segera dihentikan untuk mencegah jatuhnya korban lebih banyak. Di tengah kekacauan ini, sebuah berita tragis muncul. Seorang WNI yang tinggal di Kashmir menjadi korban serangan militer Pakistan. Identitas WNI tersebut belum diungkap secara resmi, namun kejadian ini langsung menarik perhatian pemerintah Indonesia. Menurut laporan, WNI tersebut tinggal di wilayah Kashmir yang dikuasai India, kemungkinan besar sebagai pekerja migran atau bagian dari komunitas diaspora Indonesia di kawasan tersebut. Serangan militer Pakistan yang menargetkan wilayah Jammu dan Kashmir diduga menjadi penyebab kematiannya. Kabar ini menambah daftar panjang korban sipil dalam konflik yang tampaknya tak kunjung usai. Kashmir, meskipun indah dengan pegunungan dan lembahnya, telah lama menjadi zona konflik bersenjata. Warga sipil, termasuk wisatawan dan pekerja asing, seringkali terjebak dalam baku tembak atau serangan lintas batas. Kehadiran WNI di Kashmir sendiri tidaklah besar, namun beberapa di antaranya bekerja di sektor pariwisata, perdagangan, atau sebagai bagian dari keluarga campuran dengan warga lokal. Presiden Prabowo Subianto yang dikenal dengan sikap tegasnya dalam urusan keamanan dan kedaulatan, langsung bereaksi atas kematian WNI tersebut. Dalam pernyataan resminya, Prabowo menyampaikan kemarahan dan keprihatinan mendalam. Saya sangat geram mendengar kabar bahwa warga negara Indonesia menjadi korban dalam konflik ini. Tidak ada alasan yang dapat membenarkan kekerasan terhadap warga sipil. Indonesia mengutuk tindakan ini dan mendesak semua pihak untuk segera menghentikan konflik agar tidak ada lagi korban yang jatuh, tegasnya. Prabowo juga memerintahkan Kementerian Luar Negeri Indonesia untuk segera berkoordinasi dengan otoritas India dan Pakistan guna memastikan keselamatan WNI lain yang berada di wilayah konflik. Ia menegaskan bahwa pemerintah Indonesia akan mengambil langkah-langkah diplomatik untuk menuntut keadilan bagi korban dan mencegah kejadian serupa di masa depan. Selain itu, Prabowo menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban dan berjanji bahwa pemerintah akan memberikan dukungan penuh, termasuk bantuan repatriasi jenazah jika diperlukan. Sebelumnya, pada 30 April 2025, Prabowo telah menunjukkan perhatiannya terhadap situasi di Kashmir. Ia mengundang Duta Besar India untuk Indonesia, Sandip Chakravorty, ke Istana Kepresidenan untuk menyampaikan belasungkawa atas serangan teroris di Pahalgam. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo menegaskan bahwa tindakan terorisme tidak mencerminkan nilai-nilai Islam yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Ia juga menawarkan bantuan mediasi kepada Perdana Menteri India, Narendra Modi, untuk meredakan ketegangan antara India dan Pakistan. Konflik India-Pakistan bukan hanya masalah regional, tetapi juga memiliki dampak global. Kedua negara ini adalah kekuatan nuklir, dan eskalasi militer yang tidak terkendali dapat memicu krisis kemanusiaan dan geopolitik yang luas. Menurut penelitian, perang nuklir antara India dan Pakistan dapat menewaskan hingga 125 juta orang secara langsung dan menyebabkan kelaparan global akibat asap yang menghalangi sinar matahari. Komunitas internasional, termasuk Amerika Serikat, Tiongkok, dan negara-negara Teluk Arab, telah mendesak kedua belah pihak untuk menahan diri. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, pada 7 Mei 2025 menyatakan harapannya agar pertempuran segera berakhir, menyebut situasi ini sangat disayangkan. Inggris yang memiliki sejarah kolonial di anak benua India juga menyerukan deeskalasi, mengingat besarnya komunitas diaspora India dan Pakistan di negaranya. Bagi Indonesia, keterlibatan dalam mediasi konflik ini dapat memperkuat posisinya sebagai aktor penting dalam diplomasi global.
Namun, tantangannya adalah menjaga netralitas di tengah hubungan baik yang dimiliki Indonesia dengan India dan Pakistan. Indonesia memiliki hubungan diplomatik yang kuat dengan kedua negara, ditunjukkan dengan kunjungan Prabowo ke India pada Januari 2025 dan harapan Pakistan agar Prabowo mengunjungi Islamabad untuk mempererat hubungan bilateral. Konflik ini telah menghancurkan kehidupan warga sipil di Kashmir. Selain kematian WNI, puluhan warga sipil lainnya tewas, termasuk anak-anak. Di Ahmedpur Timur, Pakistan, seorang gadis berusia 3 tahun menjadi korban. Sementara di Kotli, Kashmir yang dikuasai Pakistan, seorang remaja putri dan seorang pemuda juga tewas. Serangan India bahkan dilaporkan merusak sebuah masjid di Bahawalpur, memicu kemarahan di kalangan warga Pakistan. Sektor pariwisata yang menjadi tulang punggung ekonomi Kashmir juga terpukul. Setelah serangan di Pahalgam, otoritas India menutup 48 dari 87 destinasi wisata utama di wilayah tersebut. Maskapai seperti Air India dan SpiceJet membatalkan penerbangan ke bandara-bandara di India Utara, termasuk Amritsar dan Srinagar, karena situasi keamanan yang tidak menentu. Hal ini tidak hanya merugikan warga lokal, tetapi juga pekerja migran asing, termasuk WNI yang bekerja di sektor pariwisata. Kematian seorang WNI dalam konflik India-Pakistan di Kashmir adalah pengingat pahit akan dampak mengerikan dari ketegangan geopolitik. Respons keras Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen Indonesia untuk melindungi warganya dimanapun mereka berada. Di saat yang sama, Indonesia berupaya memainkan peran sebagai penengah untuk meredakan konflik yang telah merenggut banyak nyawa. Konflik Kashmir adalah masalah kompleks yang melibatkan sejarah, politik, dan identitas. Namun di tengah semua itu, nasib warga sipil harus menjadi prioritas. Dunia kini menanti langkah konkret dari India